Globalisasi menuntut seluruh warga masyarakat untuk kompetitif dalam persaingan global atau sering disebut juga era modernisasi. Hampir semua aspek kehidupan saat ini penuh dengan kompetisi sengit, termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Karena pada hakikatnya setiap orang berlomba untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Minimnya lapangan pekerjaan mendorong pentingnya penanaman jiwa kewirausahaan sejak dini pada para siswa di sekolah. Sehingga ke depan para generasi penerus bangsa tersebut akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Salah satu institusi pendidikan yang terus mendorong penanaman jiwa kewirausahaan sejak dini pada anak-anak didiknya adalah Pondok Pesantren Darul Arkom SMP Muhammadiyah Jono Bayan Purworejo. Seperti baru-baru ini, Pondok Pesantren Darul Arkom SMP Muhammadiyah Jono Bayan Purworejo mengajak para santrinya untuk belajar wirausaha secara langsung. Dengan berkunjung ke Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S, Kelompok Tani Makmur Desa Pringgowijayan, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, para santri bisa belajar mengenai tanaman organik bertani modern berbasis hidroganik dengan branding Mina Hortigan, yakni budidaya ikan sekaligus bertanam secara organik tanpa tambahan bahan kimia. Sistem ember tumpuk guna menghasilkan pupuk cair organik, pupuk padat organik, maggot sebagai sumber protein bagi pakan ikan, dan melalui langkah ini mampu meminimalisir sampah tidak termanfaatkan yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya santri akan mempraktekkan langsung hasil belajar di P4S ini di Komplek Pondok Pesantren terutama untuk sistem ember tumpuk dan Mina Hortigan. Saya mengikuti kegiatan ini, saya berkesan sangat takjub karena telah melihat hal yang belum pernah saya lihat saat muda. Dan kesan saya bisa belajar di sini karena saya mengetahui macam-macam jenis tanaman dan cara mengolah yang baik agar menjadi tanaman yang sehat. Saya di sini merasa puas karena bisa mengetahui selama ini ilmu yang bikin saya penasaran. Saya dari dulu pengen banget mengetahui bagaimana caranya tanaman hidroponik itu, alat-alatnya apa aja. Ternyata di sini juga ada hidroganik. Itu aku juga baru dengar dan akhirnya setelah dijelaskan berkali-kali saya bisa paham dan mengerti dan insya Allah saya akan melakukannya di rumah. Saya berkesan di sini, memang penanamannya sungguh luar biasa, cara penataannya juga berbeda dengan yang lainnya. Saya harap besok penanaman ini akan lebih populer daripada sebelum-sebelumnya dan bisa ke kancah internasional. Amin. Kegiatan P4S Tani Makmur saat ini yaitu kita sedang fokus di 3 hal, yaitu yang pertama adalah ember tumpuk, kemudian Mina Hortigan, kemudian yang ketiga yaitu adalah hidroganik. Jadi dari ember tumpuk itu, terus kemudian Mina Hortigan dan hidroganik itu saling terintegrasi atau terpadu. Jadi dari pupuk cairnya, terus kemudian pupuk padatnya, kemudian maksudnya bisa termanfaatkan semua. Jadi dari pupuk cair kita gunakan sebagai nutrisi cairnya, kemudian pupuk padat sebagai limbah padatnya atau media tanam, dan magotnya sebagai pakan dari ikan itu sendiri. Untuk kedepannya kita ingin mengembangkan hidroganik tapi lebih besar lagi dalam skala banyak, cuma kita masih terkendala dalam hal tempat itu. Dan harapan kami dari kunjungan dari santriwan maupun santriwati dari SMP Muhammadiyah Bayan, kami
berharap bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari Pempat Estani Makmur. Jadi dari enggar tumpuknya, kemudian minah hortigan dan hidroganik bisa sebagai bekal nanti untuk masa depan mereka. Seperti itu. Dengan adanya pelatihan ini yang dicanangkan oleh SMP Manajono dan Rakom untuk meningkatkan ilmu tentang pertanian, khususnya di bidang hidroganik, sehingga kedepannya nanti anak bisa menerapkan ilmu ini di keluarganya ataupun di masyarakat. Tani Makmur. Jarul Arkom. Dari Kutoarjo, Citizen Jurnalis Ahmad Mauludin Musdani melaporkan.